Digimart. Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kita sudah sampai di hari Rabu ya, bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2025. Dan seperti biasa, ilmu tentang strategi marketing akan kita hadirkan dalam program Smart Digimark bersama dengan tim dari Marples Institute. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang satu hal yang berjudul Understanding Customer Segmentation bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di virtual meeting kita kali ini. Yang pertama ada Mbak Raisa Nurkanina selaku Business Analyst dari Marples Institute. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Raisa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Daryl. Salam kenal, terima kasih waktunya. Dan tidak ketinggalan juga hadir ada Mbak Asla Sonia, Associate Marples Institute. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Asla. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Daryl. Terima kasih waktunya. Oke, seperti yang disampaikan tadi di awal, Understanding Customer Segmentation ini menjadi bahasan kita sampai dengan jam 8 malam hari ini. Jadi buat Anda yang ingin berinteraksi, kami buka line komunikasi seperti biasa di WhatsApp Smart FM 0812 11 12 959. Atau bagi Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube Smart FM, silakan nanti bisa berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oke, kita bahas satu persatu. Nanti di sesi kedua dan juga ketiga ada materi yang disampaikan. Jadi Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube bisa secara audiovisual menyaksikan tayangan program Smart Digimark kali ini. Saya mau ke Mbak Asla dulu. Mbak Asla, sebetulnya apa yang menarik tentang Understanding Customer Segmentation sehingga hal ini jadi bahasan di program kita malam hari ini? Oke, karena kalau sekarang itu kalau kita lihat ya masyarakat ataupun customer itu punya behavior sekarang tuh berbeda-beda gitu. Sekarang udah semakin kompleks nih Kak, customer dari masing-masing pembisnis gitu ya. Jadi maka dari itu penting banget untuk seorang marketers ataupun orang-orang yang memiliki bisnis yang mau menjual produknya atau jasanya itu mengetahui secara detail mengenai karakter dari customernya, lalu juga memahami betul bagaimana karakter tersebut gitu kurang lebih. Oke, kalau sudut pandang yang Mbak Raisa bagaimana? Kurang lebih sama ya. Jadi kenapa sih si customer segmentation itu penting sebetulnya? Karena mungkin bisa dibilang sebagai efisiensi, sebagai pemasaran itu bisa dibilang lebih efisien gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu segmentasi dari customer kita, itu lebih efisien dan juga itu bakalan ngaruh ke penjualan kita. Seperti itu. Dan juga itu membuat customer kita itu bakalan loyal terus ke kita karena kita punya produk yang jelas, punya segmen yang jelas. Seperti itu sih Prabu. Oke, tadi Mbak Asla mengatakan segmentasinya sudah berbeda. Kita review sedikit Mbak Asla mungkin ke 3 atau 4 tahun belakangan ini. Karena kan bicara masalah segmentasi kan ada perubahan yang signifikan ya. Nah bagaimana, apakah ini tergantung juga dengan kondisi ekonomi Indonesia atau ada pertimbangan lain yang menyebabkan segmentasi dari para customer ini bisa berubah Mbak? Oke, sebenarnya faktor perubahan itu tuh banyak banget Mas. Jadi bisa pertama sebenarnya salah satu faktor utama tuh dari teknologi. Dari teknologi, perkembangan teknologi sekarang itu pasti membuat behavior manusia ataupun customer itu pasti akan berubah secara drastis dari tahun ke tahun dengan adanya perubahan teknologi. Bahkan bukan kita bicara bahkan nggak per tahun ya, bahkan bisa juga per hari, bahkan per minggu gitu. Lalu juga ada political legal, betul yang tadi mungkin ada political legal, ada peraturan-peraturan baru bisa membuat behavior customer juga akan berubah. Lalu dari segi ekonomi, dari segi market, dari segi lingkungan dia juga mungkin di mana dia berada itu akan mempengaruhi behaviornya dia gitu. Jadi memang sangat baik sekarang itu faktor-faktor penyebab dari perubahan dari customer behavior tersebut. Oke, saya mau ke Mbak Raisa. Mbak Raisa, kalau dari sisi faktor produk dan juga servicesnya bagaimana? Berpengaruh juga terhadap segmentasi dari customer ini? Betul, berpengaruh banget. Karena kalau misalkan kita lihat dari sisi produk dan juga servisnya, itu pasti kita melihat segmentasinya nih. Misalkan kita ngobrol sama segmentasi kita nih, customer kita misalkan usianya 50 sampai 60 tahun misalkan, kita pasti kan cara berkomunikasinya beda, cara kita men-treat customer-nya beda. Jadi memang ada perubahan ataupun perbedaan antara produknya dan juga segmentasi dari customer itu sendiri. Oke, berarti yang terimbas apa Mbak Raisa? Apakah lebih ke B2B atau ke B2C?
Bisa dibilang sebetulnya keduanya sih ya, gitu. Oke. Kalau misalkan B2B itu biasanya dia, kalau misalkan B2B kan kita langsung ke decision making unitnya nih, Betul, Mas, gitu. bisnisnya ya, pengelola bisnisnya. Heeh. Kalau misalkan yang DMU-nya ini nanti dia bakalan ngobrol biasanya, DMU-nya biasanya yang level atas, misalkan CEO, misalkan seperti itu, nanti pasti juga berbeda cara berkomunikasinya seperti apa gitu kan. Sedangkan kalau yang customer juga pasti berpengaruh banget karena ya kita lihat lagi siapa customer kita. Seperti itu. Oke, baik. Gimana Mbak Asla? Apakah memang dampak ini dirasakan begitu kuatnya di era ekonomi sekarang ini? Karena tadi Mbak Asla mengatakan sebenarnya dari nggak usah per tahun ya, hari ke hari bahkan minggu ke minggu juga ini perubahan segmentasi juga berasa. Nah, ke depan apakah memang ini juga masih menjadi sebuah pembahasan yang layak untuk diperhatikan dari para marketer di Indonesia? Iya, betul sekali Mas, karena kalau misalnya kita bicara faktor, jadi kalau di Markus itu kita punya framework namanya 9 core elements. Jadi kalau misalnya kita mau menjual produk, kita mau melakukan apa ya, istilahnya menyusun strategi marketing dan lain-lain, faktor pertama yang harus kita ketahui itu adalah segmentasinya. Jadi memang dari segi customer-nya, kita harus melakukan customer management terlebih dahulu gitu, supaya kita bisa mampu menjual produk dengan lebih baik, lalu juga memberikan pelayanan juga yang sesuai dengan customer tersebut dan lain-lain gitu. Jadi memang dari zaman dulu sampai nanti pun sebenarnya memang customer itu adalah faktor paling penting ya dalam sebuah bisnis gitu. Karena kita kan menjual langsung ke customer, kita juga memberikan pelayanan langsung ke customer seperti itu. Oke, jadi pentingnya kita untuk paham tentang perubahan segmentasi ini tidak hanya dirasakan perlu oleh para customer juga, bahkan para pemilik bisnis juga harus mengerti tentang hal ini ya, karena berhubungan pula dengan profit ya, istilahnya orang tuh sekarang kalau mau cuan ya harus tahu dulu gimana sih pasarnya dan segmentasinya dari para customernya. Oke, kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya, karena di sesi kedua, ketiga nanti akan ada satu bentuk pemaparan lewat share screen yang akan disampaikan langsung penjelasannya oleh Mbak Raisa dan juga Mbak Asla secara bergantian. Dan buat Anda listeners yang baru bergabung, silakan nanti bisa berinteraksi di WhatsApp kami juga boleh 0812 11 12 959, atau bagi Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube, langsung saja ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat yang sudah kami siapkan, dan nanti kita akan coba singgung satu persatu sampai dengan perbincangan ini selesai di jam 8 malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimark. Saya Daryl Adam masih temani Anda. 1 jam ini kita akan bicara tentang understanding customer segmentation ya. Jadi ini spesifik bagaimanakah para pemilik bisnis, para pemilik usaha itu mengerti tentang customer segmentasi atau segmentasi dari para customernya. Yang menarik adalah mungkin keywordsnya yang perlu diperhatikan bahwa setiap hari itu segmentasi dari para customer itu berubah-ubah. Kita juga perlu tahu apa sih penyebabnya, bagaimana memitigasi perubahan yang drastis itu, apa solusinya, dan kebijakan seperti apa yang perlu diambil sebagai sebuah langkah bentuk antisipatif dari perubahan segmentasi customer ini. Saya masih bersama dengan Mbak Asla Sonia, Associate Marketplace Institute, dan juga ada Mbak Raisa Nurkanina, beliau adalah Business Analyst Marketplace Institute. Nah, di sesi kedua ini kita akan coba open share screen. Jadi buat listeners yang mendengarkan kami di kanal YouTube secara audio visual live, Anda bisa beruntung karena penjabarannya detail ditampilkan di layar monitor Anda. Langsung saja silakan Mbak Asla dan Mbak Raisa. Oke, baik. Oke, saya coba share screen terkait materi. Nah, jadi tadi yang sudah sempat dibahas juga sebelumnya, kalau kita akan membahas mengenai understanding customer segmentation. Nah, sebenarnya itu kita berangkat dari kalau customer itu sebenarnya kita bagi dua secara umum ya, ada B2B dan juga B2C gitu. B2B adalah business to business, kalau B2C adalah business to consumer. Nah, sebenarnya keduanya itu memiliki karakter yang cukup berbeda. Kalau misalnya B2B, mungkin teman-teman di sini ada yang punya bisnis yang dimana customer-nya itu langsung ke B2B, pasti orientasi dalam penjualannya itu orientasinya pada hubungannya gitu. Terus juga mereka itu untuk mengoptimalkannya harus meningkatkan hubungan tersebut gitu. Lalu juga proses pembelian dengan banyak tahapan, siklus penjualan sangat lebih panjang dibandingkan B2C karena pastinya dia punya stakeholders yang lebih panjang ya, atau birokrasi yang harus lebih panjang juga dibandingkan B2C gitu. Sedangkan kalau B2C kita bisa langsung melakukan produk atau jasa, menjual produk atau jasa, dan pemegang keputusannya ya orang itu sendiri gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan di situ. Nah, sebelum kita masuk ke segmentasi, sebenarnya kita ada hal dulu nih yang harus dibahas, yaitu gimana sih cara untuk meningkatkan penjualan menggunakan database yang udah kita punya. Jadi kan kita biasanya udah punya database. Nah, nanti kita bisa mengoptimalkannya menggunakan yang namanya supply chain analysis gitu. Nah, sebenarnya ini lebih akan bermanfaat kalau misalnya customer dari teman-teman itu adalah B2B gitu. Jadi ketika kalian punya customer itu B2B, kalian bisa melakukan supply chain analysis, dimana kan kalau misalnya kita tahu nih secara garis umum sebenarnya supply chain yang ada itu ada di supplier, lalu produsen, distributor, retailers, dan juga customer. Nah, ini juga ada masing-masing definisinya yang sebenarnya mungkin umum ya, jadi teman-teman juga pasti udah tahu juga nih mengenai supplier bahan baku, berarti kan orang yang melakukan supply atau memasok bahan ke bisnis gitu. Nah, produsen juga berarti kan orang yang melakukan produce produk atau jasanya. Lalu juga distributor berarti orang-orang yang melakukan distribusi produk atau jasa kita. Lalu retailer berarti kan orang-orang yang menjual produk secara eceran gitu. Nah, sebenarnya tuh fungsinya tuh apa? Ini kalau misalnya kita kasih ilustrasinya, sebenarnya ketika kita punya customer B2B nih, contoh customer kita tuh adalah toko makmur sentosa. Nah, gimana sih caranya untuk kita ngembangin bisnis kita melalui database si toko makmur sentosa ini gitu. Kita bisa menganalisis toko makmur sentosa ini tuh punya distributor sama customer itu siapa sih gitu. Misalkan kalau di ilustrasi dari toko makmur sentosa ini, dia punya distributor itu Indomarket distributor sama Mulia distributor sebagai inbound atau sebagai pihak yang memasok produk ke dia gitu. Lalu dia menyalurkan produknya itu bisa ke rumah tangga, ke rumah makan Manado, misalkan rumah makan Padang, misalkan kayak gitu. Nah, itu akan menjadi outbound-nya dia. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dari database ini itu sebenarnya kita bisa menjadikan si pihak inbound ataupun outbound itu menjadi customer baru kita nantinya, gitu. Jadi kita punya database baru nih, selain toko makmur sentosa yang udah jadi klien kita atau customer kita punya kurang lebih 5 customer baru, yaitu Indomarket distributor, Mulia distributor, dan lain-lain gitu. Nah, 5 distributor inilah yang harus kita analisis segmentasinya misalkan, atau kita bisa mengoptimalkannya dengan melakukan analisis
atau understanding customer segmentation itu gitu. Kan kalau kita lihat di sini contohnya ini ada B2B dan B2C ya gitu. Jadi kita coba lihat masing-masing. Nah, kalau misalnya B2B itu kita bisa melakukan yang namanya decision making unit analysis gitu, karena itu tadi B2B itu pemegang keputusannya mungkin nggak cuma satu gitu. Jadi pemegang keputusannya mungkin ada 2 atau bahkan lebih, atau juga ketika kita mau deketin B2B, kita nggak bisa cara asal-asalan istilahnya untuk ngedeketin perusahaan tersebut. Kita harus tahu nih pemegang keputusannya itu ada di siapa sih dari produk yang kita akan tawarkan gitu. Ya, ya. Nah, jadi kita harus melakukan penjualan melalui decision making unit gitu. Jadi decision making unit itu secara garis besar merupakan orang atau pihak yang memegang keputusan sesuai dengan produk atau jasa kita. Mungkin kalau misalnya produk kita kayak tabungan atau di perbankan ya misalkan, itu mungkin decision making unitnya bisa ke tim finance-nya atau tim HR-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau nawarin yang lain tuh, misalkan produk-produk apa ya, misalnya mau mengajukan kerjasama mengenai produk elektronik kepada sebuah perusahaan, kita mungkin harus mendekatkannya HR-nya atau misalkan tim pengadaannya misalkan kayak gitu. Jadi itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Nah, sebenarnya secara umum decision making unit itu ada 5 peran. Yang pertama itu adalah decision maker atau economic influencer. Dia biasanya melakukan pemberian persetujuan akhir terhadap kesepakatan. Itu biasanya mungkin yang di level-level tinggi ya, misalkan direkturnya, kepala finance-nya, atau yang lain-lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah user influencer. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan penilaian pengaruh investasi terhadap kinerja sebagian maupun keseluruhan. Contohnya adalah departemen keuangan, administrasi, treasury, dan lain-lain. Gitu. Lalu juga ada technical influencer, di mana pihak technical influencer itu merupakan pihak yang menyeleksi investasi dengan menilai, mengukur, dan mengetahui aspek dalam proposal. Itu biasanya lebih ke orang-orang yang secara teknis menilai apa performa dari produk atau jasanya. Contohnya direktur operasional, kepala SDM, departemen legal, dan lain-lain. Lalu coaches itu di mana mereka itu bertindak sebagai pemandu dalam investasi, bisa juga staf ahli, inspektor jenderal, akademisi, dan lain-lain. Lalu yang terakhirnya adalah gatekeeper, adalah mengontrol arus informasi awal ke dalam perusahaan atau kepada pembuat keputusan. Contoh sekretaris. Ini sebenarnya gatekeeper ini unik banget menurut kita, karena ketika kalian punya bisnis, terkadang kalian mau ngedeketin direkturnya nih, tapi susah nih untuk ngedeketin direkturnya. Kalian bisa langsung ngedeketin sekretarisnya atau bahkan supir pribadinya gitu. Itu bisa menjadi informasi atau nilai plus nih buat teman-teman. Jadi kita cukup ngedeketin supirnya aja, nanti supirnya akan memberitahu direkturnya gitu secara langsung gitu. Itu juga bisa jadi considering untuk kalian mungkin bisa mengetahui decision making unit gitu. Nah, decision making unit ini tuh punya tujuan atau goalsnya masing-masing kan pasti ya. Maksudnya mereka punya professional result-nya atau personal win. Professional result itu maksudnya adalah ketika dia beli barang kalian, ketika dia beli barang teman-teman, apa yang akan dia dapatkan gitu secara professional result sama personal win-nya. Maksudnya adalah misalkan ketika dia beli produk perbankan, misal Bank A nih nawarin ke direktur finance-nya. Nah, nanti direktur finance-nya itu ketika udah punya atau membeli produk bank tersebut, dia bisa dia bisa misalkan naik jabatan atau misalkan dia bisa dipandang hebat gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Terus juga ada personal win-nya nih. Jadi personal win-nya tuh kayak gimana? Jadi kalian harus mempertimbangkan professional result dan juga personal win, dan hal-hal ini tuh bisa disesuaikan atau bisa berdampak kepada bagaimana cara kalian mendekati si DMU-nya tersebut, terus produk apa sih yang sesuai oleh DMU-nya, seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu ditahan dulu ya, Mbak Aslah, boleh ya? Oke, siap. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Kita bahas tentang illustration DMU Mapping in Ecosystem di sesi yang ketiga. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, silakan line komunikasi WhatsApp untuk interaksi sudah kami buka di 0812 11 12 959, termasuk kesempatan Anda untuk menyaksikan kami secara audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Bahasan kita masih tentang bagaimana memahami dari segmentasi para customer kita. Ditahan sebentar, kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali.
Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimark bersama dengan tim Marplus Institute, dan saya Daryl Adam masih bersama dengan kedua narasumber yang hari ini memberikan banyak sekali pemaparan tentang understanding customer segmentation, yaitu Mbak Asla Sonia, Associate Marplus Institute, dan juga Mbak Raisa Nurkanina selaku Business Analyst Marplus Institute. Mbak Asla, mohon maaf, bisa dilanjutkan kembali di sesi ketiga ini? Oke, baik Mas. Nah, jadi melanjutkan yang ini sebenarnya hanya ilustrasi aja mengenai DMU mapping. Jadi ketika kita udah tahu nih ekosistem yang udah kita analisis sebelumnya, terus kita udah tahu nama perusahaan mana nih yang mau kita dekati, kita juga harus tahu DMU-nya siapa, jabatan DMU seperti apa, lalu dia perannya itu bagaimana, kayak yang tadi dia user influencer, technical, ekonomik, atau decision maker-nya, atau siapa. Nanti baru kita paparkan personal maupun profesional goals-nya dia gitu, supaya nanti kita bisa mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana caranya kita mendekati pihak tersebut gitu. Ini kalau dikasih contoh, Mabel Koko, nama dia Mio Pak Slamet. Nah, dia itu adalah subhead of treasury, di mana dia itu berperan sebagai user influencer, di mana goals dia secara personal dia ingin meningkatkan tanggung jawab dan kewenangan. Lalu profesionalnya dia ingin penyelesaian masalah yang terbaik gitu. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan pendekatan yang lebih baik. Nah, tapi kalian juga harus ingat kalau B2B itu ujung-ujungnya kita tetap mendekatkan diri kepada perorangan gitu. Maka dari itu perlu yang namanya customer segmentasi tadi gitu. Jadi mungkin kita udah tahu secara perusahaan, tapi kita juga harus tahu gimana caranya melakukan segmentasi secara perorangan yang mungkin nanti akan dibahas oleh Raisa. Oke. Ya, silakan Mbak Raisa. Oke, baik. Terima kasih. Melanjutkan dari pembahasannya Mbak Asla ya. Ya. Jadi tadi Mbak Asla sudah menjelaskan tentang B2B-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang B2C-nya seperti apa. Nah, untuk memahami lebih dalam nasabah, itu pastinya kita butuh personanya kan, persona dari customer itu sendiri. Nah, pengertian dari customer persona itu sendiri apa sih sebetulnya? Untuk customer persona itu sendiri, itu merupakan model representatif fiktif gitu ya dari customer gitu yang dapat dipergunakan untuk mengetahui bagaimana cara berinteraksi, terus juga bisa mengetahui karakteristik dari customer dan juga latar belakangnya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat customer persona itu kurang lebih kita bisa melakukan survei, gitu, misalkan survei ataupun dari database kita, terus juga kita bisa misalkan mereka sudah membeli produk kita juga bisa wawancara mereka gitu ya. Produk apa sih yang mereka inginkan, terus juga habit mereka
berbelanja seperti apa gitu. Nah, di sini juga ada illustration-nya. Bisa bilang ini definisi dari customer persona itu sendiri. Di sini ada background, habit, goals, dan juga pain point dari customer itu sendiri. Nah, sebetulnya masih ada beberapa lagi dari customer persona yang bisa digali gitu ya. Kalau misalkan dari background ini kita bisa lihat background customer, misalkan dari umur, terus juga jenis kelamin, dan juga mungkin asetnya, gajinya, dan juga lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa menggali lebih dalam lah dari background customer itu sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan produk kita melihat dari backgroundnya gitu. Lalu kalau dari habit kita juga bisa melihat dari bagaimana cara mereka berbelanja gitu ya, dari produk-produk kita mungkin yang produk-produk kita ataupun produk lain gitu yang telah dia beli gitu berdasarkan dari yang tadi dari survei ataupun wawancara yang telah dilakukan gitu ya. Nah, ini dari habit ini juga termasuk dari keseharian beraktivitas customer itu sendiri. Misalkan seperti hobinya, mereka sukanya apa gitu. Kita bisa gali juga tuh habitnya. Nah, habis itu kita juga ada goals-nya. Kita perlu penting banget ngetahuin customer goals itu apa. Ini bisa aja untuk goalsnya itu kebutuhan pribadinya mereka gitu. Mereka tuh inginnya apa, lagi pengen apa sih, barang apa yang mereka cari gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan produk-produk yang kita punya dan kita bisa tawarkan ke mereka. Siapa tahu mereka butuh dan juga ada konsiderasi emang lagi pengen beli produknya gitu. Nah, untuk pain point-nya itu termasuk dari hambatan atau kesulitannya customer itu sendiri dari goals yang ingin mereka capai gitu. Misalkan goals-nya pengen beli mobil gitu, tapi pain point-nya susah untuk menabung gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan customer dari customer persona yang sudah dibuat gitu. Oke. Oke, nah di sini juga ada illustration-nya beberapa customer persona ya. Di sini ada segmennya misalkan karyawan swasta, subsegmennya itu ada dia staff, di usia 25 sampai 35 tahun. Di sini habitnya itu mengikuti tren terkini, suka traveling, suka nonton konser juga. Nah, untuk goals-nya dia pengen punya rumah nih, punya kendaraan pribadi, terus juga kemudahan transaksi gitu. Nah, pain point-nya di sini dia sulit menabung gitu, terus juga cenderung konsumtif karena suka nonton konser gitu, misalkan dan traveling juga. Gitu. Ini curhat Mbak Risa kayaknya nih. Oke. Untuk potensi produk mungkin yang bisa ditawarkan, misalkan karena dia pengen punya rumah, punya kendaraan juga, terus juga kemudahan transaksi, mungkin kalau misalkan dari sisi multi finance ataupun perbankan kita bisa tawarkan auto ataupun KPR gitu, karena kan kalau misalkan kita lihat dari kebutuhan untuk membeli rumah atau membeli mobil kan susah ya kalau kita harus nabung dulu gitu, nabung sampai full kita punya uang langsung gitu kan agak susah, jadi kita tawarkan program cicilan seperti itu. Oke. Nah sebetulnya ke bawah-bawah juga sama sih tentang manajerial, terus yang pegawai negeri sipil gitu. Jadi kita harus menentukan background-nya dulu nih, background, terus juga habits, goals, dan juga pain points-nya seperti apa. Jadi kita bisa mengetahui potensi produk apa sih yang akan kita tawarkan kepada customer gitu. Mungkin selanjutnya juga kurang lebih sama, ada illustration-nya juga. Ini juga cuma beda segmennya aja sih, dan juga contohnya juga kurang lebih sama. Jadi intinya juga itu sih, kita harus mengetahui customer persona gitu. Mungkin selanjutnya, nah apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya nih kalau kita sudah punya data-data tersebut customer persona gitu. Yang pertama harus mengingat customer persona. Jadi kita harus betul-betul memahami customer persona dari customer kita. Jadi kita tahu betul bagaimana cara menghadapi customer gitu. Lalu yang kedua, kita juga harus memperhatikan kondisi nasabahnya, kondisi customer gitu ya, seperti apa. Jadi pada saat customer datang ke kita ataupun ingin menanyakan keperluan mereka gitu ya, customer itu sendiri mungkin bisa saja
punya mood yang kurang baik gitu ya. Jadi kita harus bisa membaca nih kondisi nasabahnya seperti apa gitu. Jadi kita juga harus tahu untuk menghadapinya kalau misalkan lagi bad mood gitu, misalkan bisa aja kita ajak sedikit bercanda gitu. Jadi, mungkin bisa membuat dia tersenyum atau seperti apa gitu. Jadi bikin moodnya balik lagi gitu. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan personal. Jadi mungkin kita bisa mengerti juga sesuai dengan desire dan anxieties dari customer itu sendiri. Terus juga mulai pembicaraan yang ringan-ringan dan juga bersifat personal gitu ya. Jadi customer itu merasa diperhatikan oleh kita gitu sebagai penjual gitu ya. Lalu yang keempat itu ada menjawab kebutuhan. Jadi mungkin sebagai penjual atau pengusaha gitu ya, yang ingin menjual produknya gitu, mungkin saja kita itu dapat menjawab kebutuhan dari customer kita itu sendiri melalui karakteristik ataupun background yang telah mereka miliki gitu. Misalkan waktu layanan yang cepat atau misalkan detail dari keinginan nasabahnya tuh benar-benar sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Dan kita memiliki data yang jelas juga sih terkait dengan customer-nya, keinginannya seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, berarti sudah selesai ya? Oh, udah, thank you. Oke, baik. Kalau gitu pas banget waktunya kita break sebentar. Nanti kita bahas lebih detail. Ini menarik ya. Ada pembeda yang signifikan dan juga konsep kesamaan antara B2B dan juga B2C, khususnya untuk lebih mengenal customer yang ada, yang mungkin sering berinteraksi dengan para pemilik bisnis. Kita break sebentar. Kembali setelah satu ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Baik, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Digimark bersama dengan tim Marplus Institute. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Mbak Asla Sonia, Asosiat Marplus Institute, dan juga ada Mbak Raisa Nurkanina, Business Analyst dari Marplus Institute. Nah, tadi sudah ada materi yang disampaikan. Jadi sebenarnya buat Anda sebagai business yang masih bingung, bagaimana sih customer segmentasi ini bisa dipahami dengan lebih spesifik ya. Ternyata kalau tadi saya perhatikan khususnya untuk B2B, ternyata ini lebih terstruktur ya Mbak Asla ya, karena memang secara segmentasi dan juga program-program atau mungkin juga poin-poin pentingnya itu udah betul-betul template dan sering dilakukan. Nah, apakah ini masih relate di zaman sekarang Mbak Asla dengan apa yang disampaikan tadi sehubungan dengan segmentasi customer dan cara mengerti tentang mereka?
tentunya masih sangat relate. Cuman memang pastinya kalau misalnya ada perubahan lain-lain, ya itu memang Ah, harus disesuaikan dengan lapangan ya gitu. Karena dan ya, itu pun ya. sebenarnya akan berbeda dari masing-masing industri gitu. Mungkin Oke, oke. setiap industri punya model yang sedikit berbeda gitu, tapi kurang lebih konsep dan teorinya semoga sih masih sama gitu ya. Masih relate ya. Tapi Mbak Asla, apa bisa kendala utama yang sering dihadapi ketika harus memahami customer di segmen B2B? Oke, kalau misalnya dari tenaga penjual atau dari pemilik bisnis ya, terkadang kendalanya itu sebenarnya kalau dalam mengumpulkan database, apalagi kalau misalnya perusahaan klien kita tuh besar, itu sebenarnya mudah karena dari internet dan lain-lain juga pasti sudah lengkap gitu ya. Tapi sebenarnya kendala itu adalah ketika kita harus menjual kepada pihak tersebut gitu. Apalagi kalau misalnya kita harus menjual di MU-nya itu adalah direktur. Mungkin orang-orang langsung ciut sendiri gitu ya, Iya, padahal iya, iya. belum belum datang ke direkturnya tapi udah segan dan lain-lain gitu. Nah, itulah hal-hal mungkin yang jadi kendala. Cuman kalau saya dalam mengumpulkan database itu relatif lebih mudah dibandingkan customer B2C gitu. Oke, oke. Ini pengumpulan database-nya lebih mudah ketimbang customer B2C. Tapi untuk closing-nya sendiri bagaimana? Apakah memang juga mempertimbangkan segmentasi dari, ya taruhlah, rival atau kompetitor? Karena biasanya kan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk mendapatkan harga murah dengan diskon yang lebih besar dari yang kita punya. Nah, ini mengakalinya bagaimana? Apakah perlu juga strategi lain atau tetap jalankan aja dan terus bertahan, Mbak Asla? Iya, sebenarnya kalau misalnya ini tergantung dengan tadi DMU-nya siapa, lalu Mhm, juga tergantung dengan kondisi dari perusahaannya gitu. Terkadang mungkin mhm, mhm. kalau misalnya kita mau menawarkan sesuatu hal yang cukup besar, mungkin perusahaan itu harus istilah tender dulu ya, atau Mhm. pitching dulu gitu Iya, iya, terhadap iya. perusahaan kita. Nah, Heeh. itu jadi tantangan sih. Jadi memang kita harus punya strateginya tuh dari harga pricing, betul. Kita Mhm, juga harus tahu misalkan kompetitor kita itu tipikal kompetitor yang suka ngasih harga murah mhm. atau ngasih harga mahal dengan kualitas yang seperti apa gitu. Karena Hmm. kalau misalnya kita mau memberikan atau membuat sebuah strategi, pasti kita juga salah satunya adalah competitor analysis gitu. Jadi kita memang harus tahu customer kita siapa, kompetitor kita bagaimana, dan kemampuan dari company kita tuh sejauh mana sih gitu untuk Oke. menyesuaikan dengan strateginya. Nah, tergantung nggak sama si decision maker-nya, si DMU-nya ini. Kalau pas kebetulan direktur kan dia punya kuasa banget untuk ketok palu terhadap apa yang dipilih dan dia tentukan. Nah, gimana menyikapi ini secara profesionalnya, Mbak Asla? Iya, pasti terpengaruhi juga sih ya, karena kan Mhm, tadi mhm. kalau misalnya kita mau buat sebuah strategi itu tadi kan ada competitor analysis, lalu Ya. juga customer analysis sama company analysis. Nah, Mhm. si DMB ini kebetulan jadi customer analysisnya gitu. Jadi kita Oke. memang harus tahu nih kalau misalnya karakter dari direkturnya itu friendly, terus Mhm. juga mungkin suka di entertain gitu. Mungkin kita bisa memberikan istilahnya kita bisa memberikan entertainment yang lebih gitu kepada dia gitu. Mungkin kita bisa ngajak ngobrol misalkan di luar, misalkan di kafe atau lain-lain mengenai Mhm. proyeknya, atau bahkan di luar proyeknya kita bisa memberikan pendekatan-pendekatan seperti itu gitu. Tapi Ya, ya itu ya, balik lagi dengan karakternya ya. Mungkin kalau direktur ya nggak susah ya untuk kayak gitu. Cuman ya, kalau misalnya betul. ternyata DMB-nya ini kebetulan staf keuangan misalkan yang istilahnya masih sebaya gitu sama kita. Nanti mungkin kita bisa mengajak dia ngobrol di luar gitu, Ya. atau make a friend lah dengan dia gitu. Jadi Mhm. bisa lebih istilahnya kita bisa melakukan pendekatannya dengan hal-hal seperti itu gitu. Ya, siapa tahu jodoh juga ya kalau masih sama-sama Betul. single ya, Mbak Asla. Langsung betul. Oke, thank you Mbak Asla. Saya beralih ke Mbak Raisa. Mbak Raisa, ini bukan membandingkan ya, tapi saya tertarik untuk membahas tentang pembeda ini. Dari satu sisi, dua-duanya lebih terstruktur, cuman pendekatan yang berbeda. Kalau B2B kan dibutuhkan sisi profesionalisme, ada keengganan ketika kita harus ketemu dengan DMU berupa direktur yang lebih tinggi misalnya atau di atas direktur. Nah, ketika di B2C spesifik iya, tapi customer persona ini ternyata menjadi poin penting sekali. Bahkan ini strength point-nya ketimbang weakness point-nya. Setidaknya kita perlu pendekatan dengan customer karena mengingat ini business to customer ya. Eh, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan customer persona ini secara lebih detail lagi, Mbak Raisa? Oke, sebetulnya kalau misalkan untuk menemukan customer persona lebih detail lagi itu kita lihat dari sisi customer-nya sendiri itu juga sih. Kalau misalkan kalau misalkan B2B kan memang lebih terstruktur ya. Ya, Bisa, ya. kalau misalkan B2C mungkin kita bisa bilangnya lebih random gitu ya Mas ya. Betul. Karena memang
karena ini perorangan gitu ya untuk masuknya. Jadi kita memang betul-betul harus mengerti atau memahami customer itu sendiri sih, gitu. Jadi betul-betul harus memahami customernya, gitu sih. Iya. Karena tadi kan Mbak Asli bilang katanya kalau di MU-nya seorang manajer atau direktur kan kita bisa ke sekretarisnya melakukan pendekatan atau ke supir pribadinya. Tapi kan kalau ini kan tantangannya berat, kita harus ketemu langsung dengan customernya. Nah kadang-kadang moodnya juga nggak bagus nih Mbak Raisa, sehingga Betul. terkesan ini apa sih, ini pemilik bisnis kok kepo banget sih sama kehidupan kita, nanya-nanya lah tentang apa. Padahal itu bagian dari sebuah database yang harus kita simpan ya Mbak Raisa ya. Betul banget Mas. Ya, gitu. Oke. Baik. Ini waktu kita nggak cukup banyak, tinggal 4 menit tersisa. Saya berikan masing-masing 2 menit untuk memberikan konklusinya. Tapi kita review sedikit, Mbak Raisa boleh dari sisi B2C apa yang perlu diperhatikan ketika harus memahami tentang customer segmentation di B2C. Silakan Mbak Raisa. Oke. Untuk yang pertama itu, untuk dari sisi yang B2C itu sendiri, kita melihat dari customer-nya, dari misalkan customer sudah membeli produk kita harus cari tahu dulu nih gimana caranya kita untuk memberikan survei kepada mereka untuk produk yang cocok untuk mereka. Terus setelah itu nanti dari survei itu atau wawancara nanti yang dilakukan, kita akan langsung membuat customer personanya, gitu. Dari karakteristiknya, lalu juga pain point-nya, goals-nya, dan juga habits mereka seperti apa, gitu kalau dari B2C. Dan kita juga harus mendekatkan diri, karena ini B2C itu langsung ke customer gitu ya, jadi kita benar-benar harus dekat kepada customer kita. Kalau lebih seperti itu sih. Oke, baik. Jadi satu pertanyaan sebelum kita ke Mbak Asla, mana yang lebih sulit secara pemilik bisnis harus lakukan? Apakah get more new customer atau mempertahankan existing customer? Sebetulnya keduanya penting, cuman kalau ditanya lebih ke mempertahankan customer sih, gitu. Karena bisa dibilang lebih mudah untuk memaintain gitu ya, memaintain customer itu sendiri gitu. Tapi kita juga jangan melupakan untuk mendapatkan customer baru ya gitu. Karena itu juga salah satu poin yang penting juga gitu. Betul, walaupun harus starting dari nol lagi ya, menemukan customer personal lagi ya Mbak Raisa ya. Oke, silakan Mbak Asla dari sisi B2B-nya kita review sedikit, silakan. Oke, kalau dari segi B2B sebenarnya mungkin yang tadi udah dibahas juga, mungkin lebih mudah dalam mendapatkan datanya, tapi jangan lupa kalau misalnya B2B itu juga kita harus berhadapan dengan orang atau secara one-on-one gitu. Jadi ini juga harus nyambung juga sama yang tadi customer persona yang udah dibahas sama Raisa sebelumnya mengenai pendekatan ke B2C gitu. Jadi jangan kalau B2B itu banyak orang yang terlalu terlena gitu. Jadi siapa aja dia yang gampang dideketin, padahal dia bukan decision maker ya gitu. Nanti malah jadi percuma gitu usaha yang udah dikeluarkan. Maka dari itu harus mengetahui secara detail target orang yang mau kita deketin itu siapa, apakah memang dia ada hubungannya dengan produk yang kita tawarkan atau tidak. Kalau misalnya ada ya baru kita membuat strategi dari situ gitu. Jadi memang harus digunakan analisis yang lebih ya kalau di B2B gitu. Sama terakhir, mempertahankan atau lebih menambah get more new customer atau loyal existing? Iya, pastinya mempertahankan ya. Apalagi kalau B2B itu kan tadi mainnya itu berdasarkan hubungan ya. Pasti kita akan lebih mudah diterima dengan kalau misalnya kita udah pernah punya project nih sebelumnya misalkan gitu, daripada kalau misalnya kita harus mendapatkan get new customer gitu. Dan kalau dari segi mempertahankan customer itu sebenarnya akan lebih murah juga biayanya daripada kita harus mencari customer baru. Walaupun PR-nya juga sebenarnya sulit ya Mbak Asla ya, nggak sesimpel membalikan telapak tangan. Betul, apalagi B2B ya, apalagi kalau perusahaannya itu besar gitu, pasti kita ada hal-hal yang harus kita lebih lakukan lah dibandingkan kalau perusahaannya kecil. Baik. Dan mungkin tim survei juga harus bergerak lebih keras lagi nih untuk tahu apa sih tren-tren terbaru yang mungkin menjadi tren baru bagi para customer Anda sendiri. Baik, Mbak Raisa terima kasih waktunya malam hari ini. Mbak Asla Sonia juga terima kasih banyak. Dan bagi Anda yang terus ingin belajar tentang ilmu marketing dari Marketplace Institute, silakan putar ulang tayangan ini karena kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Silakan ketik saja Smart Digimark dan Anda bisa saksikan, atau Anda mau share sebagai sebuah bahan diskusi dengan tim Anda, para pemilik bisnis, silakan. Dan inilah akhir perbincangan kita. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Selamat malam, sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing bersama tim Marketplace Inc. Sampai jumpa.